Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Jainal Ilmi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada SDN Rantau Bamban, yaitu pembelajaran daring bersama siswa kelas 6 SDN Rantau Bamban pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya? Masih sehat kan? Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Jangan lupa ya, tetap terus jaga kesehatan kita agar kita dapat belajar terus. Oke. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, Anak Damel silahkan untuk memimpin doa. Kali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Anak Damel yang sudah memimpin doa. Oke. Hari ini hadir semua ya. Ya, Amel, Mira, Puji. Ya, alhamdulillah kalau hari ini hadir semuanya. Nah, bagaimana, tetap semangat kan hari ini, di pagi ini? Semangat. Iya, bagus sekali. Masih tetap semangat kita, walaupun pembelajaran kita ini daring ya, dalam jaringan. Oke. Kemudian kita hari ini kita tampilkan dulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, usaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3, yaitu muatan IPA, sifat-sifat magnet, dan muatan bahasa Indonesia tentang teks formulir. Sudah tampil di situ? Sudah. Nah, siapa yang masih ini? Nah, apa yang kalian ketahui tentang benda ini? Apakah kalian gambar melihatnya? magnet. Yang mana magnet? Gambar magnet. Iya, ada gambar magnet. Ini ada gambar magnet. Terus yang di atas itu apa? Itu gambar alat berat, Pak. Oh, yang alat ada berat. magnet Iya, untuk mengangkat yang terbuat dari besi, Pak. iya benar sekali, itu alat berat yang di ujungnya itu ada magnet untuk mengangkat benda-benda yang terbuat dari Besi. besi. Ya, ternyata kalian sudah tahu tentang benda-benda ini. Nah, pelajaran ini berkaitan dengan benda ini, tentang magnet. Nah, silahkan kalian perhatikan. Untuk itu, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, kalian mampu menganalisis sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kedua, kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Yang ketiga, kalian menganalisis komponen dan tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian kalian akan mampu menyajikan hasil pengisian teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 4 yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Nah, ya. Nah, tampil. Nah, untuk kalian masih ingat di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cendera mata, ya kan?
Nah, salah satunya adalah cenderamata yang terbuat dari magnet. Nah, ini macam-macam souvenir hiasan kulkas. Nah, semua souvenir ini terbuat dari magnet. Biasanya digunakan untuk hiasan tempelan di mana? Di mana biasanya ada? Di? Iya, benar sekali, di kulkas. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk di dalam acara pameran negara ASEAN itu. Bentuk souvenir dari magnet. Nah, siapa yang tahu apa aja bentuknya itu? Souvenir dari magnet berbentuk burung Garuda, Pak. Ya, ada burung Garuda. Apalagi? Souvenir dari magnet berbentuk candi Prambanan, Pak. Iya, ada juga Candi Prambanan. Terus apa lagi di situ? Sumatera, Pak. Iya, ada juga Pulau Sumatera. Terus di situ ada juga patung Buddha dari apa itu? Kamboja. Iya, Kamboja. Dan di situ ada juga rumah dari Laos. Nah, ya. Artinya ada bermacam-macam bentuk souvenir. Baik itu bentuk lambang-lambang negara, ya. Oke, kalian sudah tahu tentang contoh seperti hiasan kulkas dari magnet. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian tentang magnet pada hari ini, silahkan kalian mengamati, mencermati video berikut. Silahkan tonton ya. Pak. Pak. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladang, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar
sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa. Terima kasih. Nah, kalian tadi sudah menyimak video tentang sifat-sifat magnet. Apa yang kalian inginkan tadi? Amel? Oh, ternyata dari itu magnet mempunyai beberapa sifat ya, Pak. Iya. Dari video itu magnet mempunyai beberapa sifat. Ya kan, Puji? Iya, Pak. Iya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian lagi tentang magnet, berdasarkan video tadi, kalian sudah mengetahui tentang sifat-sifat magnet. Nah, sekarang kalian akan melakukan pembuktian tentang sifat magnet, yaitu dengan melakukan percobaan. Sekarang silahkan kalian amati dulu yang ada pada PowerPoint itu tentang tujuan percobaan dan alat dan bahannya. Silahkan kalian amati dulu. Sudah? Pak. Sudah. Tujuan percobaannya itu apa? Kita akan melakukan percobaan apa? Tujuannya? Amel? Jika kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet ya, Pak. Iya, akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet itu dengan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nah, di situ ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah sepasang magnet, ada peniti, ada penjepit kertas, pensil, pulpen, dan tas. Nah, silahkan kalian persiapkan dulu alat dan bahan tersebut. Sudah ada kan? Sudah, Pak. Mana pasang magnetnya? Ya. Penitinya. Ya. Kemudian penjepit kertas. Ya. Pensil. Ya, pulpen. Ya, kertas. Ya, pernyataannya sudah lengkap. Nah, untuk itu Bapak mengirimkan LKPD melalui WA grup kita, yaitu lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi untuk percobaan ini. Di sana terdapat langkah-langkahnya. Silakan kalian lakukan percobaannya. Sudah masuk juga. Silakan cek ya. Sudah masuk kan? Gunakanlah lembar kerja peserta didik 1 untuk mata pelajaran IPA. Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya. Oh ya, kemarin LKPD itu sudah Bapak kirim lewat orang tua kalian. Apakah kalian sudah menerimanya? Sudah, Pak. Ya, nah gunakan itu jika kalian kesulitan dalam menggunakan LKPD dan melewati HP. Ya, silahkan kalian kerjakan sesuai langkah-langkahnya percobaan tersebut.
Nah, langkah pertama. Silahkan lakukan percobaan langkah pertama. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Ayo tampilkan. Mana? Ya. Kutub yang sama. Hasilnya kalian catat ya. Oke. Ya. Silakan ke langkah kedua, yaitu dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, silakan kalian catat dulu hasilnya. Ya, catat. Untuk langkah ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertasnya. Apa yang terjadi? Nah, ya, silakan kalian catat hasilnya. Untuk langkah keempat, dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Apa yang terjadi? Magnet dengan kertas. Ya, magnet dengan kertas saja. Ya. Kemudian langkah kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Apa yang terjadi? Silahkan tampilkan. Lepas. Dilepas pensilnya. Ya. Ya. Kemudian langkah keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Apa yang terjadi? Ya, silakan catat. Untuk langkah ketujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. Lepas. Ya. Silakan kalian catat ya. Dan langkah yang terakhir, letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Nah, satu magnet di atas kertas, satu magnet lagi di bawah kertas. Nah, itu. Ya. Ayo Mira. Bagaimana hasilnya? Kalian catat ya. Nah, silahkan gerakkan. Kalian gerakkan tadi. Magnet yang di bawah kalian geser. Ya, geser. Apa yang terjadi? Nah, ya. Silahkan kalian catat hasilnya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkahnya. Sekarang, siapa yang bisa menyampaikan hasil percobaannya tadi? Silahkan bacakan hasil percobaannya. Kedua magnet saling menjauh. Iya, kedua magnet saling menjauh. Itu untuk nomor ya. 1. Ya, nomor 2. Kedua magnet saling menarik. Ya, saling menarik. Yang nomor 3 hasil percobaannya. Penjepit kertas menempel pada magnet. Iya. Yang nomor 4. Kertas tidak menempel pada magnet. Iya. Nomor 5. Pensil tidak
menempel pada magnet. Iya, pensil tidak menempel pada magnet. Kemudian langkah ke-6. Peniti menempel pada magnet. Iya, peniti menempel pada magnet. Yang ke-7. Pulpen tidak menempel pada magnet. Nah, iya, benar sekali. Terus yang ke-8 apa yang terjadi? Magnet yang di atas juga ikut bergerak ketika magnet yang di bawah digerakkan. Ya, benar sekali. Nah, itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil percobaan kalian. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil percobaan? Bentar. Ya, silakan. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ya. Yang kedua, kutub yang sama akan tolak menolak. Ya, kutub yang sama akan tolak menolak. Apa lagi? Kutub tidak sama akan tarik menarik. Iya. Puji? Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Ya, benar sekali. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Nah, apa lagi yang bisa kalian simpulkan dari percobaan tadi? Apakah ada lagi? Ada, Pak. Apa? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Iya, benar sekali. Nah, tadi kalian sudah menyimpulkan hasil percobaan, melakukan percobaan dan menyimpulkannya. Sekarang kalian rapikan alat percobaan. Silakan kalian rapikan dulu. Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, kalian akan mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota. Tahukah kalian? Nah, apa itu formulir? Siapa yang tahu apa itu formulir? Saya, Pak. Iya, Uji. Formulir itu adalah kertas yang berisi pertanyaan yang harus diisi. Iya. Itu formulir itu kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Siapa lagi yang tahu apa itu formulir? Mira? Amel? Formulir lembar isian, Pak. Biasanya ada waktu kita akan mendaftar sesuatu. Iya, benar sekali. Formulir itu lembar isian biasanya waktu kita mendaftar sesuatu. Tentu kalian pernah mengisi formulir kan untuk perlombaan di sekolah. Ya? Nah, terus apa saja komponen formulir? Apa saja yang perlu diisi? Nah, untuk itu perlu kalian tonton video pembelajaran berikut. Silahkan kalian cermati video berikut. Silahkan kalian tonton ya. Ya, Pak. Menurut KBBI edisi kelima, formulir adalah 1. Lembar isian atau surat isian. 2. Halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data lalu mengirimnya kembali ke server web tersebut. Formulir, baik yang tercetak ataupun yang online, harus diisi datanya dengan sebenarnya dan akurat. Lalu, apakah tujuan pengisian formulir? Tujuan pengisian formulir adalah: pertama,
untuk mempermudah dalam penggolongan data, kedua, untuk mempermudah dalam pemberkasan, dan yang ketiga, untuk mempermudah dalam penertiban cara kerja. Lalu, apakah manfaat formulir? Manfaat formulir diantaranya 1. Mencari suatu keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik. Dan 5. Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Struktur formulir. Bagian 1 adalah kepala formulir. Nomor 2 adalah petunjuk pengisian formulir. Bagian nomor 3 adalah badan formulir. Dan bagian nomor 4 adalah penutup formulir. Berikut penjelasan masing-masing bagian dari struktur teks formulir. Kepala formulir berisi judul formulir atau nama, alamat, dan nomor telepon lembaga. 2. Petunjuk pengisian, terkadang dicantumkan, terkadang tidak. Berisi tentang cara mengisi formulir dengan tepat dan benar. 3. Badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang teks formulir ya? Ini Pak. Ya. Ya, Pak. Tadi di dalam teks formulir itu mempunyai struktur atau susunan yang dimana yang susunan pertamanya itu adalah kepala. Yang kedua itu petunjuk teks formulir. Yang ketiga itu ada bagian badan. Yang keempat itu ada penutup. Nah, pada bagian penutup itu terdapat tanda tangan kita dan nama jelas kita, ya. Nah, Untuk itu kalian silahkan baca petunjuk teks formulir di layar kalian. Apakah sudah tampil? Petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Sudah ada? Pak. Nah, silakan kalian baca dulu. Bisa baca dalam hati bisa. Nah, di situ ada petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Ini Pak. Ya. Tadi Bapak sudah ada mengirim link LKPD ke WhatsApp berupa dokumen Lembar kerja peserta didik 2 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. LKPD. Kemarin juga sudah Bapak titipkan LKPD tersebut kepada orang tua kalian. Apakah sudah kalian terima? Ini Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau begitu silahkan kalian amati dan baca teks formulir serta petunjuk yang ada di layar kalian. Ini adalah contoh formulir dan contoh petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Ini hanya salah satu contoh. Nah, di sini itu ada contoh formulirnya yang harus diisi. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang, dan seterusnya sampai nama dan tanda tangan. Silahkan kalian buka LKPD kalian. Sekarang, identifikasilah komponen tujuan dan manfaat dari teks formulir tersebut.
Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Silakan kalian isi di LKPD-nya. Kegiatan 1, mengamati teks formulir. Kemudian kalian mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaatnya. Silakan kalian isi. Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, siapa yang bisa mempresentasikan hasil identifikasinya tadi tentang teks formulir? Ayo, siapa yang bisa duluan? Kepala, petunjuk pengisian, Ya. badan penulis Terus? untuk bergabung menjadi anggota klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Ya, apalagi? Bisa Manfaatnya? bergabung dengan kita klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Ya, benar sekali. Kalian tadi Mira, Amel sudah mengidentifikasinya. Sekarang Puji, silakan sampaikan hasil identifikasinya. Kepala, petunjuk pengisian, badan penutup. Iya. Itu komponennya. Tujuannya? Tujuan dari formulir untuk bergabung menjadi anggota klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Iya, benar sekali. Dan manfaatnya apa? Melalui pengisian formulir itu bisa bergabung menjadi anggota klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Iya, benar sekali. Kemudian tadi kalian juga mengisi teks formulirnya kan? Nah, silakan siapa yang bisa menyajikan pengisiannya tadi. Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin. Ki. Silakan bacakan hasil pengisiannya tadi. Nama lengkapnya siapa? Tempat tanggal lahir. Nama lengkap Puji, tempat tanggal lahir Barito Kuala 14 Maret 2008. Ya. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas C, kelas 6. Ya. Alamat Jalan Rantau Bamban RT 1. Ya. Terus. Sekolah SDN Rantau Bamban. Alamat Jalan Rantau Bamban RT 1. Telepon sekolah 085251368644. Hobi olahraga, tujuan menjadi anggota klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Iya. Terus di bawahnya ada nama siapa situ? Puji. Iya, nama kalian sendiri kan. Nah, di situ perlu kalian bubuhi tanda tangan. Terus, Amel, silahkan sampaikan. Nama lengkap Amel, tempat tanggal lahir Barito Kuala 30 Mei 2008. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6. Alamat Jalan Rantau Bamban RT 1. Sekolah SDN Rantau Bamban. Alamat sekolah Jalan Rantau Bamban RT 1. Telepon 085251368644. Hobi membaca, tujuan menjadi anggota klub Sahabat Pena Siswi Negara ASEAN. Bisa menyimpulkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia ini. Siapa yang bisa? Silakan. Formulir merupakan lembar isian. Ya.
Formulir mempunyai struktur yaitu bagian kepala, petunjuk pengisian, badan, penutup. Iya. Siapa lagi yang bisa? Puji? Dalam pengisian formulir harus sesuai dengan petunjuk pengisian. Hal penting dalam pengisian formulir adalah pengisi formulir sesuai dengan data yang benar. Iya, benar sekali. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia ini. Untuk itu, tadi kalian sudah menyimpulkan. Sekarang kita memasuki pembelajaran penutup. Kemarin Bapak sudah ada memberikan lembar evaluasi kepada orang tua kalian untuk dititipkan kepada kalian. Apakah sudah ada? Sudah ada, Pak. Nah, sudah ada. Itu juga Bapak kirim melalui link Google Forum. Jadi kalian bisa memilih di mana akan mengerjakan yang mudahnya. Jadi, Pak. Silahkan kalian. Evaluasi, di mana link evaluasi 2 adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia dan untuk link selanjutnya adalah untuk evaluasi IPA. Kalian kerjakan evaluasi tersebut. Ada 10 soal di situ. Silahkan kalian kerjakan. Ya, silahkan kalian kerjakan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita akan melakukan refleksi. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang telah kita pelajari apa saja hari ini? Mengenal sifat-sifat magnet dengan melakukan percobaan. Iya, apa lagi? Menyajikan hasil percobaan sifat-sifat magnet. Ya. Apa lagi? Menganalisis komponen, tujuan, dan mendapat teks formulir. Iya. Kemudian apa lagi, Puji? Menyajikan hasil pengamatan tentang teks formulir dan pengisian formulir. Ya, benar sekali. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Formulir merupakan lembar isian. Ya. Formulir mempunyai struktur yaitu bagian kepala, petunjuk pengisian, badan, penutup. Dalam pengisian formulir harus sesuai dan petunjuk pengisian. Hal penting dalam pengisian formulir adalah mengisi formulir sesuai dengan data yang benar. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Puji. Memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Kutub yang sama akan tolak-menolak. Kutub tidak sama akan tarik-menarik. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet tidak dapat menarik benda-benda yang terbuat dari kertas, plastik, dan kayu. Iya, tadi Puji menyimpulkan tentang pembelajaran IPA-nya ya. Nah, akhiri pelajaran pada hari ini, silahkan kepada anak Damel untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Damel yang telah membuka doa. Untuk itu, pelajaran hari ini Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.